Jemaat yang Tuhan Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 22 Maret 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Minggu ke-6 Sengsara Kristus. Khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hut kelahiran, hut pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 15 Maret 2026 jam 9 pagi sebesar Rp12.879.000. Syukur sebesar Rp4.793.000. Persepuluhan sebesar Rp4.830.000 dan sarana fisik sebesar Rp267.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 15 Maret 2026 jam 6 sore sebesar Rp9.189.000. Syukur sebesar Rp2.330.000. Persepuluhan sebesar Rp550.000 dan sarana fisik sebesar Rp258.000. 3. Diberitahukan kepada jemaat, setelah ibadah Minggu pagi ini, Panitia Jubileum 50 tahun AMGPM Ranting Gibata Cabang Rehobot Daerah Pulau Ambon akan mengadakan penjualan RW di halaman gedung Gereja Maranatha dengan harga per porsi Rp35.000. Mohon partisipasi Bapak Ibu Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 4. Ibadah Minggu 29 Maret 2026 jam 9 pagi dan jam 6 sore di Gereja Maranatha merupakan ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus sekaligus perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 3 April 2026 mendatang. 5. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung 3 April 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. 6. Ibadah Paskah Kristus pertama Minggu 5 April 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 6 sore. 7. Ibadah Paskah Kristus 2 Senin 6 April 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. 8. Ibadah saat ini merupakan ibadah Minggu ke-6 Sengsara Kristus yang dilayani oleh Pendeta P. Salenusa dengan menggunakan tata ibadah Minggu ke-6 Sengsara Kristus. 9. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Peniel dan Majelis Jemaat GPM Sion. 10. Pembacaan Alkitab TB2 dari Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. 11. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Bapak Melki Sitanala dan Leon Patun Lebit. 12. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian doa sahabat lama nomor 136 bait 1 dan 2. 13. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian doa sahabat lama nomor 193. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu ke-6 Sengsara Kristus saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 22 Maret 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiai Leukawesi MSI Sekretaris.
Tuhan, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Damai sejahtera Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Saudara-saudari, di Minggu Yudika ini kita menyerukan suara permohonan seperti kata pemazmur, berilah keadilan bersama setiap orang yang lemah dan tak berdaya, serta tertekan dan gelisah hatinya. Kita percaya bahwa keadilan Allah telah dinyatakan melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, yang telah menjadi korban ketidakadilan dunia agar kita diselamatkan. Maka marilah kita muliakan keagungannya. Hosana, bersoraklah. Ya jemaat, kita ada dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, ketidakadilan oleh kejahatan manusia sungguh dirasakan oleh Yesus. Tubuhnya disiksa dengan kejam. Dia pun harus menanggung siksaan pengkhianatan, penyangkalan, serta ketidakadilan yang penuh intrik dan cuci tangan. Sampai hari ini pun kejahatan berwajah ketidakadilan masih terus terjadi di sekeliling kita. Dan bukan tidak mungkin kitalah pelaku ketidakadilan itu. Mari jujur di hadapan kekudusan Allah, sejenak berteduh dan mengingat, jika ternyata kita turut melakukan ketidakadilan dan kejahatan yang merugikan sesama dan mempermalukan nama Tuhan. Saudaraku, jika oleh berbagai sebab
kita telah diperbudak oleh nafsu kekuasaan, kejahatan, dan ketidakadilan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Segeralah bertobat dan memohon pengampunan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, dengarlah petunjuk hidup baru. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni.
Jemaat kekasih Tuhan, dalam ibadah di Minggu Sengsara ke-6 ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Sebelum katong membaca, mendengar pemberitaan dari hamba pelayan Tuhan, katong berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Mari katong berdoa. Tuhan yang baik, Bapa dalam Kristus Yesus, di ibadah Minggu Sengsara Tuhan yang ke-6 ini, kami berkumpul selaku umat-Mu di gedung gereja Maranatha. Kami akan membaca, mendengar sedikit pemberitaan kebenaran firman-Mu bagi kami. Menyadari sungguh kami lemah, terbatas, bahkan berdosa. Kami mohon Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus dan hikmat-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar, pemberitaan dari hamba pelayan-Mu, kami mampu untuk mengerti dan dapat mengaplikasikan itu dalam seluruh rangkaian perjalanan hidup kami, selaku orang-orang percaya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan di saat ini Matius 27 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Di bawah perikop Yesus di hadapan Pilatus. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur-gubernur itu, bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam, kepala tua-tua, dan ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barnabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Mereka menahan, semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah ditimbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungnya atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Semoga saudara-saudara semua ada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Meski kita sementara ini juga berada di tengah-tengah keberadaan dunia yang sementara ini bergejolak dengan peperangan dan ancaman-ancaman global yang juga berimbas bagi kita, tetapi kita percaya bahwa hidup ini ada di dalam tangan Tuhan, dan keyakinan kita itu akan membawa kita pada hal-hal yang betul-betul dipenuhi dengan pengharapan dan keyakinan bahwa kita bisa melalui hari-hari yang berat dalam hidup ini. Tema kita di hari ini adalah bertanggung jawablah demi keadilan. Jangan cuci tangan. Tema ini dia sedikit menggelisahkan kita karena ada bahasa imperatif di sini. Bertanggung jawablah demi keadilan. Jangan cuci tangan. Perihal soal bertanggung jawab demi keadilan dan jangan cuci tangan ini bukan hal yang baru. Ada banyak kasus di mana kita bertemu juga dengan kondisi-kondisi di mana ada banyak hal yang mengandung ketidakadilan. Ada banyak kisah juga tentang di mana umat manusia bisa saja melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Akhir-akhir ini ketika kita disuguhi dengan berbagai berita di media sosial tentang peperangan di wilayah Timur Tengah sana, lalu kita juga mengetahui bahwa ada saling klaim kebenaran tentang mana yang paling benar, tentang mana yang paling kuat. Tapi di atas nyawa banyak orang. Seakan-akan bahwa peperangan itu adalah suatu tindakan penuh keadilan. Padahal ada korban di balik itu. Soal klaim-klaim kebenaran juga terselip di dalamnya soal ketidakadilan. Karena ada yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan itu dalam rangka menegakkan keadilan. Tetapi akhirnya yaitu bahwa ada korban di situ dan ada imbas dari hal itu. Oleh sebab itulah maka di minggu-minggu sengsara ini, mulai dari minggu pertama hingga kita telah tiba di minggu sengsara ke-6 ini, kita diajak untuk bisa dapat menghayati tentang penderitaan Kristus di dalam keberadaan kita ketika berhadapan dengan berbagai krisis itu. Mungkin kita merasa bahwa perayaan-perayaan minggu sengsara ini tidak terlalu terasa, meski di dalam tradisi gereja perayaan-perayaan seperti ini itu juga dilakukan dengan berbagai cara. Dalam tradisi gereja, perayaan-perayaan Minggu Prapaskah itu memang ada tindakan puasa untuk menghayati penderitaan Kristus. Tetapi kalau kita biasanya hari-hari setiap hari Minggu di dalam perayaan Minggu Sengsara, mulai dari minggu pertama sampai sekarang di minggu ke-6 ini, ya kita disuguhi dengan berbagai pemberitaan, penguatan tentang bagaimana menghayati penderitaan Kristus dan menempatkannya di dalam situasi kita. Kali ini kita bahas tentang Yesus di hadapan Pilatus. Peristiwa ini adalah peristiwa pengadilan. Kalau bahasa
bahasan kita di dalam teks Matius 27 ayat 11 sampai 26 ini, maka kita jadi mengetahui bahwa ini pengadilan yang terakhir. Setelah Yesus melalui pengadilan agama di imam-imam besar, dibawa lagi ke Pilatus, dioffer lagi ke Herodes, dan ini adalah pengadilan yang kemudian menentukan Yesus dihukum mati. Bagian ini menjadi penting bagi kita karena dia telah melalui proses-proses pengadilan yang sebelumnya. Dari pengadilan Imam Besar Hanas, Imam Besar Kayafas, Petrus menyangkal Yesus, kembali ke Herodes, dioffer lagi ke Pilatus. Dan ini pertemuan yang kedua dengan Pilatus. Ada hal yang penting di sini yang terjadi dari bacaan yang kita baca tadi, yaitu ketika Yesus ditanya oleh Pilatus, dia membalikan pertanyaan Pilatus. Selanjutnya tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari Yesus. Dengan kata lain, Yesus diam. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Jadi tidak ada pembelaan diri sama sekali. Diamnya Yesus ini dengan cara tidak menjawab pertanyaan Pilatus. Di dalam Matius ini disampaikan menimbulkan keheranan bagi Pilatus sendiri. Pilatus menjadi heran karena ini hal yang tidak lazim. Biasanya di dalam pengadilan pasti ada pembelaan. Orang yang tertuduh akan berusaha membela dirinya mati-matian dari tuduhan-tuduhan, apalagi bila tuduhan itu betul-betul tuduhan yang berdasarkan fitnahan. Dia merasa tidak berbuat, dia akan membela diri. Tapi ini berbeda dengan Yesus. Di dalam bacaan kita disebutkan dia hanya menjawab pertanyaan Paulus, atau lebih tepat mengembalikan pertanyaan Pilatus. Engkau sendiri mengatakannya. Dia tidak memilih untuk menjawab pertanyaan Paulus mengenai tuduhan dari imam-imam dan tua-tua Yahudi. Lalu kita mungkin berpikir, mengapa Yesus diam? Sikap ini bisa ditafsirkan bukan berarti takut. Bukan juga berarti tidak hormat. Yesus diam ketika ditanya oleh seorang gubernur, wali negeri. Dia tidak menjawab. Kita bisa membacanya sebagai bisa saja Yesus takut, atau ini perilaku yang tidak hormat. Karena kalau kita bandingkan ditanya oleh orang yang lebih tua atau ditanya oleh pejabat, kalau kita tidak menjawab, itu tidak hormat. Itu tanda kita tidak menghargai. Tapi ini berbeda. Ini bukan sikap takut atau tidak hormat, melainkan suatu tanda keyakinan dan pengendalian diri yang kuat dari Yesus. Sebelumnya sudah terjadi percakapan-percakapan, kali ini tidak. Di hadapan pengadilan, sikap diam yang memang tidak lazim itu di dalam Matius ini disebutkan menimbulkan keheranan bagi Pilatus. Sikap Yesus yang diam ini juga, itu juga bukan berarti menyetujui tuduhan. Kalau seperti kata orang, diam itu tanda setuju. Diam itu ditafsirkan oke, benar. Jadi kalau kita bertanya kepada seseorang dia diam, kita bisa saja menafsirkan bahwa ini setuju, ini benar. Tapi ini tidak seperti yang terjadi pada Yesus. Jadi diam berarti tidak dianggap benar atau setuju. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, Yesus sedang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab para nabi.
Saudara bisa membacanya pada kitab Yesaya 53. Yesaya 53 menggambarkan tentang penderitaan Yesus yang nanti digenapi. Ayat 7 dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus menggenapi. Jadi ini bukan perkara setuju atau tidak setuju, takut atau tidak sopan. Ini perkara bahwa Yesus menggenapinya. Menggenapi apa yang dinubuatkan. Secara manusia kita mungkin akan menganggap sikap diam itu seperti juga kelemahan. Tadi bisa dikatakan diam tanda setuju, diam bisa jadi tidak sopan, diam juga bisa menjadi tanda kelemahan. Karena ada lagu juga yang mengatakan tak selamanya diam itu emas. Seakan-akan bahwa diam itu juga bukan sesuatu yang baik. Kalau kita perhatikan juga berita-berita kemarin, Perdana Menteri Israel menyebutkan Yesus itu tidak lebih unggul dari Genghis Khan, karena kekuatan itu bisa dipakai. Genghis Khan kuat, keras, kejam, dan itu bisa digunakan untuk mengalahkan musuh. Yesus tidak. Jadi dia anggap bahwa dia tidak unggul seperti seorang Genghis Khan itu. Tapi kita pun nanti tahu bahwa siapa yang kerajaannya tinggal nama dan siapa yang kerajaannya itu masih ada sampai saat ini. Meski tidak kuat, tidak keras, tidak kejam, tapi masih bertahan dibandingkan yang dianggap unggul, keras, kejam, tapi cuma tinggal nama. Lalu mari kita renungkan sikap Yesus juga adalah suatu bentuk ketetapan hati yang kuat dan tidak gampang goyah, karena dia bersedia untuk mengalami derita itu. Dalam diamnya itu dia mengalahkan rasa takutnya, dia mengalahkan rasa marahnya ketika dihianati, disangkal, dituduh, difitnah. Dia siap menanggung segala derita itu tanpa ada pembelaan. Jadi diamnya Yesus itu adalah suatu kekuatan mengalahkan kemanusiaan. Apalagi kalau semua tuduhan-tuduhan itu tidak ada yang bisa dapat menjegal dirinya. Jalan yang harus Yesus tempuh itu sebagai wujud dari rencana penyelamatan Allah yang harus digenapi, maka dia taat menjalankannya dengan segala risiko. Saudara-saudari, kisah ini kemudian berlanjut dengan Pilatus yang tidak menemukan kesalahan Yesus. Lalu dia memilih cuci tangan, mengikuti kemauan massa untuk menyalibkannya. Sekarang kalau kita bertanya, apakah Pilatus bersalah? Saya kira kita semua akan berkata dia bersalah. Meski dia cuci tangan dan menyatakan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan soal ini, tapi dia turut menjadi bagian dari penyaliban Yesus. Karena toh penyaliban Yesus itu tidak lepas dari keputusannya. Keputusan membebaskan Yesus Barabas dan menghukum Yesus Kristus. Di sini kita melihat Pilatus itu seperti sopan.
Saya tidak mengumumkan kesalahan orang ini. Cuci tanganlah dia. Saya tidak ada sangkut pautnya dengan darah orang ini. Seperti sopan dia. Tapi sebenarnya dia sedang mempertontonkan sikap tidak bertanggung jawab dan kejam. Model cuci tangan ala Pilatus ini dimaknai sebagai upaya lari dari tanggung jawab. Maka cuci tangan ini memang konotasinya lepas dari tanggung jawab. Tidak mau tahu dengan persoalan yang dihadapi. Jadi setidaknya ada dua hal yang menarik di sini, yaitu sikap diamnya Yesus dan cuci tangannya Pilatus, terlepas dari tuduhan-tuduhan dari para imam kepala dan tua-tua Yahudi itu, serta massa yang memprovokasi supaya Yesus dihukum. Tapi dua hal menarik ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan di minggu-minggu sengsara, khususnya di minggu sengsara ke-6 ini. Minggu ini disebut Minggu Yudika, diambil dari Mazmur 43 ayat 1. Dalam teks Yunani kalau kita membaca Vulgata dituliskan Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa. Mazmur 43 ayat 1, kalau diterjemahkan dia lebih berarti hakimilah aku. Kalau di teks Alkitab, berilah keadilan, hakimilah aku. Jadi hakimilah aku, baru belalah aku di hadapan orang-orang yang tidak kudus ini. Ini menarik bagi kita, bahwa ada suatu permohonan kepada Allah demi keadilan. Karena kalau kita bicara adil, semua orang ingin diperlakukan adil. Namun tidak semua orang mau bersikap adil. Semua ingin adil. Bersikap adil itu tidak bisa semua melakukannya. Karena kenapa? Karena kepentingan itu sering membuat keadilan itu cuma teori. Kita semua bicara tentang keadilan, kebenaran sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan. Tapi faktanya di mana-mana praktek keadilan itu terjadi. Di mana tempat dan siapa saja bisa melakukannya. Dalam prakteknya lebih banyak tidak adilnya. Karena sering berbuat tidak adil, maka ketidakadilan itu menjadi kebiasaan dan dianggap normal-normal saja. Lazim-lazim saja, lumrah-lumrah saja. Lalu ketika banyak orang baik memilih diam, maka ketidakadilan itu semakin kuat. Diam itu juga bisa saja mengkhianati ketidakadilan, mengkhianati keadilan, mengkhianati kebenaran. Diam ketika melihat ketidakadilan itu mengkhianati juga hati nurani. Lalu mungkin kita bertanya lagi, kalau begitu diamnya Yesus itu keliru. Mengapa Yesus diam saja? Bukankah karena diam itu membawanya ke tiang salib? Itu pertanyaan logis. Dia tidak membela dirinya, dia memilih diam. Akibatnya dia menerima, dibawa ke tiang salib itu. Saudara, memang pada akhirnya Yesus pun dibawa ke tiang kayu salib. Betul, diamnya itu membawa dia ke tiang salib. Tapi cerita itu belum berakhir. Ketika darahnya itu menetes jatuh ke bumi, kepala pengawal bersama prajurit-prajurit mengaku,
memang dia ini anak Allah. Apa artinya kebenaran itu terungkap? Kebenaran itu menemukan jalannya. Pertanyaan, apakah engkau raja, apakah engkau Mesias, apakah engkau anak Allah? Dijawab di tiang kayu salib itu tanpa Yesus perlu harus mengatakannya. Saudara, meski kebenaran sering diputar-balikan, bahkan sampai membungkam mulut kita, namun kebenaran selalu akan menemukan jalannya. Yesus sudah membuktikannya. Berkali-kali pun juga ada kenyataan bahwa tanpa diperjuangkan pun kebenaran itu menemukan jalannya. Jadi kalau benar, benar saja. Hari ini kita tidak bisa membuktikan kebenaran, kebenaran akan terungkap pada waktunya. Dalam pengalaman kita pun menemui bahwa tidak jarang kekuasaan itu dapat membungkam mulut dan membuat suara-suara yang memohon keadilan itu menjadi tidak terdengar. Kita mungkin punya pengalaman diperlakukan tidak adil, bersuara tidak didengar. Siapa mau mendengar? Siapa mau help? Pembelaan-pembelaan kita mungkin pun tidak ada gunanya ketika kekuasaan intrik bermain. Pengalaman-pengalaman kita bisa juga betul-betul kita rasakan terhadap hal seperti itu. Tetapi kita juga perlu untuk mengetahui bahwa pembelaan diri pun tidak kurang dapat menciptakan kericuhan. Karena masing-masing mengklaim kebenaran, seperti apa yang kita lihat di media-media sosial ketika orang saling mengklaim kebenaran atas pendapatnya, atas komentarnya. Tidak ada jalan, yang ada jalan buntu. Karena tidak ada yang mau mengalah. Tidak heran pula bila dalam suatu perselisihan ada yang memilih jalan Pilatus, cuci tangan, cari aman, padahal sesungguhnya dia sendiri turut menyulut api perselisihan itu. Maka kisah derita Yesus itu dapat menginspirasi kita tentang diam atau cuci tangan. Ada kondisi di mana kita hanya perlu berdiam diri. Kalau lagu bilang tak selamanya diam itu emas, maka ada kondisi di mana kita hanya perlu berdiam diri. Seperti kata pengkhotbah 3, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara. Ada kondisi di mana kita perlu berteduh, berdiam, memilih diam ketika difitnah, dicaci maki, dicurangi, diperlakukan tidak adil, karena itu bukan akhir dari cerita. Itu suatu cara pengendalian diri untuk tetap pada jalur kebenaran yang dikehendaki Allah. Karena kalau kita berbalas kata, bisa saja yang terjadi adalah perselisihan dua orang tuli yang tidak mau saling mendengar satu dengan yang lain karena sama-sama mengklaim kebenarannya. Ketika kita memilih berada pada jalur itu, jalur diam, maka itu adalah titik puncak di mana kita menyerahkan diri pada kekuasaan Sang Hakim yang adil itu. Saudara, pemazmur di Mazmur 43 itu secara terbuka memohon agar Allah sendiri yang bertindak sebagai hakim bagi dirinya. Hakimilah aku ya Allah. Jadi sebelum dia minta Tuhan untuk membelanya, Allah membelanya, dia minta Tuhan menyelidiki hatinya dulu.
dirinya dulu. Hakimilah aku, baru bela aku di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia meminta Allah menjadi hakim bagi dirinya di hadapan orang-orang jahat, orang-orang penipu, orang-orang curang. Dan itu bertanda bahwa dia telah berada pada titik di mana satu-satunya harapan hanya ada pada Allah yang mengetahui keberadaannya dan mampu membelanya. Saudara-saudara, sehari-hari kita pasti pun mengalami bahwa ada orang yang memilih bersuara ketika diperlakukan tidak adil, namun di saat yang sama pula dia berubah menjadi hakim. Seakan dirinya yang paling bersih. Ketika dia dibilang salah, lalu dia membela diri, saat yang sama itu pula dia berubah menjadi hakim dan menuduh orang lain salah, curang dan sebagainya. Di sisi lain ada pula yang memilih berjuang melawan ketidakadilan di dalam kesenyapan, ketenangan, diam, tidak digembor-gemborkan, orang tidak perlu tahu. Jadi, meski tak selamanya diam itu emas, namun ada saatnya diam itu menyelamatkan kita. Sikap Pilatus pun dapat menjadi bahan perenungan kita bersama, karena perihal cuci tangan Pilatus bukan soal tidak bertanggung jawab atas Yesus. Bukan cuma itu, tapi adalah pengkhianatan terhadap hati nuraninya, karena dia tahu mereka ini menuduh Yesus karena alasan dengki. Dia tahu ketika istrinya menyatakan bahwa jangan menghakimi orang yang tidak bersalah ini. Tapi dia mengkhianati hati nuraninya itu. Tindakannya itu sekaligus menjawab apa yang ia sendiri tanyakan kepada Yesus. Apakah kebenaran itu? Ada yang bilang bahwa ketika Pilatus mengatakan apakah kebenaran itu, Yesus tidak menjawabnya, karena mungkin Yesus tidak tahu kebenaran itu. Memang Yesus tidak menjawabnya, karena nanti Pilatus menjawabnya sendiri. Ketika dia mencuci tangan, membiarkan Yesus dihukum, disitulah dia tidak tahu apa itu kebenaran. Dia tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana yang tidak benar. Dan kebenaran itu dibuktikan di atas tiang kayu salib. Jadi, intinya Pilatus tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Dan tidak mau tahu. Itu perilaku cuci tangan. Pada titik ini tidak ada lagi kebenaran. Saudara-saudari, sehari-hari pun kita bisa melihat kecenderungan orang yang memilih berpihak bukan pada keadilan, bukan pada kebenaran, tapi pada kepentingan. Karena kepentingan orang bisa mengorbankan orang lain, entah itu rekan, sahabat, saudara, orang tua, anak, itu bisa saja terjadi. Kritik atas nama keadilan pun bisa berubah menjadi ujaran kebencian tanpa memperhitungkan akibatnya. Apalagi di era digital seperti ini, di mana kebebasan berekspresi itu tetap menemukan ruangnya meski sudah dibatasi. Tetap saja dia mencari ruangnya. Maka kita jadi tahu bahwa ada banyak orang yang suka berujar-ujar di mana-mana. Setelah itu minta maaf. Karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menjaga perilaku. Di minggu sengsara Yesus ini kita semua diingatkan bahwa ada banyak pengkhianatan dan penyangkalan terhadap hati nurani, serta kepura-puraan itu terjadi di sekeliling kita. Di bagian pengakuan dosa tadi kita diingatkan, jika ada di antara kita yang justru menjadi pelaku-pelaku ketidakadilan itu, bertobatlah.
Karena kita berada di tengah-tengah kondisi itu. Dunia sekarang dunia yang penuh kepura-puraan. Dunia hoax yang bisa menipu orang. Orang tidak bisa lagi membedakan mana AI, mana yang tidak. Bersyukurlah bila sebagai orang percaya yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita bisa mengikuti teladannya dan tidak terjebak untuk melakukan kejahatan atau berlaku seperti para pemilik kebenaran. Dan Yesus sungguh-sungguh menunjukkan sikapnya yang berbeda dengan Pilatus. Ia tidak cuci tangan atas tugas yang diemban Bapaknya. Ia tidak melimpahkan kesalahan kepada orang-orang yang mengkhianati dia. Dia cuma berbalik dan melihat Petrus ketika Petrus menyangkalnya. Dia menunjukkan sikap yang berbeda dengan Pilatus. Dia juga tidak melempar kesalahan kepada siapapun yang menuduh dan memfitnah dia. Dan kita jadi tahu, Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus menunjukkan bagaimana ia memilih jalan derita tanpa pelin-pelan, tidak cari aman. Dia tidak seperti Pilatus yang tangannya bersih dari air, tapi hati dan pikirannya kotor. Dia tidak seperti Pilatus yang melemparkan tanggung jawab yang penting dirinya aman. Dan Pilatus menggambarkan kekuasaannya berpihak pada kepentingan, bukan pada kebenaran. Dan ini memberi peringatan bagi kita semua yang sering menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan, meski harus mengorbankan sesama. Maka saudara, bila oleh karena satu dan lain hal kita memilih cuci tangan di atas derita orang lain, maka ingatlah, saat itu kita telah mengotori hati nurani dan kebenaran. Tapi jika kita terpaksa memilih diam ketika tak sanggup lagi menanggung beban derita, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah cuci tangan atas segala derita kita. Dia akan menanggungnya, dia akan menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Jemaat, marilah kita mengaku iman pada Tuhan. Bersama-sama dengan semua orang percaya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga bersekutu dengan Bapa yang Maha Kuasa, tenaga dan menegasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, panggilan lain, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Melki Sitanala, kami persilakan.
Sebelum saya memuji Tuhan dalam sebuah lagu, saya ingin bersaksi. Mungkin saya minta izin dari pastor dan saudara sekalian dengan musik, hanya 1 menit. Hari ini saya sangat bersyukur. Today I will give thanks for the Lord. For He's been good to me, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya masuk rumah sakit Siloam, keluar masuk itu selama 8 kali. Operasi 3-4 kali, lemina 1 kali. Jadi kalau lihat saya punya badan sudah sejauh ini, saya telah bersyukur untuk Tuhan karena napas hidup yang masih memberikan kepada saya. Tak kala saya bangun pagi, saya bisa menghirup napas. Saya percaya itu. Kitab Kejadian 2 ayat 7 jelas dikatakan, the Lord God formed the man from the dust in the ground and the give his notice into his notice and the man is buying life. Nah, Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah dan memberikan napas hidup ke dalam rongga hidupnya sehingga kami menjadi makhluk hidup. Saya sangat percaya sekali saudara pasti akan diberkati setiap beribadah datang di Tuhan hari-hari Minggu. To bless every day you come to the worship and singing in prayer for the Lord, akan tetap diberkati. Dan saya yakin dengan sungguh, saya sangat terkesan dengan ada satu ayat yang mengatakan di dalam Mazmur 13 ayat 5 dan 6. But I trust in your unfailing love. Tetapi aku, karena kasih setiamu aku percaya. My heart rejoice in your salvation. Hatiku bersorak-sorak karena keselamatanmu. I will be singing to the Lord, for He has been good to me. Aku ingin menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik bagiku. Oke, saya akan menyanyi satu lagu yang berjudul Yesus adalah segala-galanya. Ya. Tiada kasih melebihi kasih-Mu, tiada cinta melebihi cinta-Mu. Walau ku jauh dari teman dan sanak saudara, namun Yesus ada sebagai sobat setia. Di saat ku bimbang, Engkau datang menyapaku. Di saat ku sedih, Engkau datang menghiburku. Dengan firman-Mu, imanku dikuatkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkau batu bentengku. Setiap hari aku rasakan jamahan kuasa dan kasih. Kehendak-Mu jadi padaku, hidupku baru. Sungguh nyata kuasa salib-Mu, sungguh kuasa kebangkitan. Tiada hari tanpa-Mu, Yesus. Ku muliakan nama-Mu. Yesus, come to me. You are weary and burdened, and
Yesus will give you rest. Yesus berkata, kata Matius 11 ayat 24, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kamu kelegaan. Di saat ku bimbang, Engkau datang menyapaku. Di saat ku sedih, Engkau datang menghiburku. Dengan firman-Mu imanku dikuatkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkau batu bentengku. Setiap hari aku rasakan jamahan kuasa dan kasih. Kehendak-Mu jadi padaku. Kau jadikan hidupku baru. Sungguh nyata kuasa salib-Mu, sungguh kuasa kebangkitan. Tiada hari tanpa-Mu Tuhan. Ku muliakan nama-Mu. Tiada hari tanpa-Mu Yesus. Ku muliakan nama-Mu. Terima kasih, semoga pujian ini menguatkan iman kita semua yang beribadah di hari ini, hari yang ke-22 di bulan Maret 2026. Terima kasih Pak Meki. Itu pertanda bahwa Tuhan itu setia dan Dia tidak pernah cuci tangan bagi orang-orang yang dikasihinya. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu dengarlah anjuran. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya bagi umat ciptaannya. Marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan kita sebagai orang-orang yang memperoleh keadilan Allah.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam rumah-Mu yang kudus kami datang menaikkan syukur dan terima kasih atas seluruh berkat-berkat yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami lewat seluruh usaha dan kerja kami. Kami minta Bapa berkati seluruh persembahan-persembahan syukur ini, agar supaya persembahan-persembahan ini dapat berguna bagi dan untuk perluasan pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Leon Katun David, kami persilakan. Selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu Sengsara ke-6. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau
sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih, Bung Eon. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudari yang telah hadir di hari ini dalam ibadah di pagi hari ini, para pendukung liturgi, majelis jemaat yang bertugas. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu dinyatakan dalam kesetiaannya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mari kita berteduh dalam doa bersama di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terpujilah nama-Mu yang kudus di sepanjang sejarah kehidupan ini. Kami muliakan keagungan-Mu, juga perbuatan-Mu yang ajaib, yang menebus dan menyelamatkan kami melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, penebus kami. Kami bersyukur karena penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga saat ini kami pun masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya, melewati hari-hari penuh tantangan dan mengalami juga suka duka hidup ini dengan pertolongan-Mu yang ajaib. Di minggu sengsara yang ke-6 ini kami berkumpul dan beribadah kepada-Mu, serta diingatkan oleh kebenaran firman-Mu tentang sikap Yesus yang rela menderita dan teguh pada jalannya, dan tidak seperti Pilatus yang memilih tidak bertanggung jawab dan mencuci tangan atas darah Kristus. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami bisa menjadi pribadi yang teguh berdiri pada kebenaran dan bertanggung jawab. Mampukanlah kami Tuhan dalam menghadapi derita dan beban hidup yang berat. Dengarkanlah rintihan dan doa-doa yang kami naikkan, manakala mulut kami tak sanggup lagi membela diri kami sendiri. Dan biarlah tangan Tuhan yang bekerja untuk menolong kami yang diperlakukan tidak adil, demi nama-Mu sang kebenaran itu. Tuhan, banyak orang yang berseru memohon keadilan, namun suara-suara mereka tidak terdengar di tengah deru mesin kekuasaan yang menindas. Dengarkanlah suara-suara mereka ya Tuhan. Tuntunlah kami semua oleh Roh-Mu
agar keadilan dapat kami terapkan juga di dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan kerja dan tempat-tempat pengabdian kami, juga di tengah-tengah masyarakat dan dalam hidup bergereja. Ya Yesus Tuhan kami menghayati derita-Mu, bahwa derita-Mu itu memberi pengharapan dan keyakinan bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa itu sanggup untuk menolong kami, umat-Mu, yang juga tak luput dari persoalan hidup yang membawa penderitaan. Tolonglah kami yang mengalami beban-beban hidup yang berat, juga sesama kami yang menderita karena sakit, maupun masalah-masalah hidup yang berat, termasuk juga berhadapan dengan fitnaan dan rencana-rencana jahat seperti yang Engkau sendiri alami. Sembuhkanlah, pulihkanlah, dan selamatkanlah hidup kami umat-Mu yang berharap kepada-Mu ya Tuhan. Sebagai gereja-Mu, kami juga harus menjalankan tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah perubahan zaman yang semakin cepat ini. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah kami para pelayan-Mu yang dengan penuh ketaatan dapat menjalankan tugas pelayanan ini juga dengan adil dan benar sesuai kehendak-Mu. Kuatkanlah gereja-Mu di tengah-tengah tantangan yang begitu kuat, dan berilah hikmat bagi para pelayan-Mu baik di tingkat sinodal, klasis maupun jemaat-jemaat, termasuk juga 21 jemaat yang ada di klasis Kota Ambon. Mampukanlah umat serta pelayan-Mu agar terus menjalankan misi Allah ini dengan sungguh-sungguh di atas dasar keadilan dan kebenaran. Bapa, kami turut mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia, pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, khusus pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Kiranya seluruh kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dapat diterapkan demi kesejahteraan masyarakat. Kiranya oleh kuasa-Mu ya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan yang Kau curahkan juga bagi semua unsur Forkopimda, sehingga dapat bersinergi demi kelancaran, stabilitas, keamanan dan ketertiban, serta menghadirkan damai sejahtera di daerah kami. Di tengah kondisi dunia yang sedang bergejolak akibat perang ini juga kami mohon kuasa-Mu bekerja demi kedamaian dunia, khususnya di wilayah-wilayah konflik, agar kehidupan ini bisa berjalan di mana semua orang bisa hidup saling menghargai. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu yang membawa damai sejahtera, membawa keadilan dan kebenaran demi kemuliaan nama-Mu, demi kemurahan-Mu ya Allah. Bersihkanlah kami dari kelemahan dan dosa-dosa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Dengarkanlah kami dan doa yang kami ucapkan bersama-sama ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
penderitaan Yesus mengingatkan kita untuk selalu bertindak adil dan benar. Karena itu, pergilah, beritakanlah Kristus di tengah-tengah kehidupanmu sebagai saksi-saksi Kristus yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dengan berkat Tuhan yang menyertai. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk untuk ada di dalam doa secara pribadi. Ibadah ini boleh selesai. Selamat hari Minggu, selamat memasuki usbu yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.